Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Erupsi Gunung Api yang beranggotakan saya Zaki Sadia Bakaso, Saya Raffi Fadil Fialvino. saya Judit Diana Dinata, Saya Palesya Dwi Aprilia. Saya Larissa Iftina Putri, saya Isna Ramadhani, dan saya Sofia Fajar Rahma. Di sini kami akan membahas erupsi Gunung Api. Selamat menyaksikan. Pemirsa, gunung berapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas pada Jumat 5 Januari 2024. Hingga saat ini, tingkat aktivitas dari gunung berapi masih ditetapkan dalam level 3 atau siaga. Apa sih erupsi gunung api itu? Mari kita bahas bersama kelompok 3 dalam materi geografi, erupsi gunung api. Erupsi gunung api adalah proses pengeluaran material yang berasal dari gunung api. Material-material yang dikeluarkan bisa berbentuk ledakan dan non-ledakan, serta menyerupai lava, gas, abu, dan lain-lain. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, erupsi gunung api bisa juga disebut sebagai letusan gunung api atau semburan sumber minyak dan uap panas. Dalam situs Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, erupsi gunung api adalah peristiwa keluarnya magma dari gunung api menuju permukaan bumi. Erupsi yang dikeluarkan bisa secara efusif maupun efusif. Erupsi efusif terjadi di mana lava keluar dari gunung api menuju permukaan bumi tanpa diikuti dengan sebuah ledakan. Sedangkan erupsi secara efusif adalah magma yang keluar dari gunung api menuju permukaan bumi dalam bentuk ledakan dan endapan piroklasik. Kalian tahu Ring of Fire atau yang biasa kita kenal dengan sebutan cincin api merupakan sebuah jalur penggunaan aktif. Hal ini yang menjelaskan kenapa banyak sekali terjadinya peristiwa gempa bumi dan erupsi gunung api yang sering terjadi di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu jalur yang dilewati oleh cincin api ini. Artinya, Indonesia berada di daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi di daerah sekitaran Samudra Pasifik. Kira-kira material apa saja ya yang dikeluarkan dari erupsi gunung api ini? Mari kita bahas. Adapun hasil material dari letusan gunung berapi diantaranya 1. Gas vulkanik. Gas vulkanik ialah gas yang dikeluarkan gunung berapi pada saat meletus. Gas tersebut antara lain 1. Karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, hidrogen sulfide H2S, sulfur dioksida SO2, dan nitrogen NO2 yang dapat membahayakan aktivitas manusia. Yang kedua, lava dan aliran pasir serta batu panas. Lava adalah cairan magma dengan suhu tinggi yang mengalir dari dalam bumi ke permukaan melalui kawah. Lava encer akan mengalir mengikuti aliran sungai, sedangkan lava kental akan membeku dekat dengan sumbernya. Lava yang membeku akan membentuk bermacam-macam batuan. Yang ketiga, lahar. Lahar adalah lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Lahar sangat berbahaya bagi penduduk di lereng gunung berapi. Yang terakhir yaitu yang keempat, abu letusan, yakni material yang sangat halus yang disemburkan ke udara saat terjadi letusan. Karena sangat halus, abu letusan dapat terbawa angin dan dirasakan sampai ratusan kilometer jauhnya. Tapi, apa saja ya tanda-tanda erupsi gunung api? Terjadinya erupsi gunung api ditandai dengan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, ditandai dengan mata air yang mengering. Ketika suhu kawah mulai memanas, maka kondisi air di sekitar pegunungan akan ikut berkurang. Yang kedua, ditandai dengan suhu di sekitar lereng yang memanas. Tanda yang kedua ini hampir sama dengan tanda yang sebelumnya. Tetapi, kawah panas tidak hanya terjadi di sekitar pegunungan, namun semakin meluas sehingga sampai ke kaki pergunungan. 3. Adanya suara gemuruh. Tanda terjadinya erupsi gunung api yang sering sekali terjadi adalah mendengar suara gemuruh di dalam perut bumi. Karena adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin membesar.
Suara gemuruh ini disertai dengan keluarnya gas dan abu vulkanik. Tetapi, suara gemuruh tergantung pada kondisi gunung. Apabila kondisi gunung masih dalam status waspada, maka suara gemuruh ini akan jarang terdengar. Sebaliknya, apabila gunung telah memasuki status siaga, tentu saja suara gemuruh ini akan sering terdengar setiap harinya. Yang keempat ditandai dengan turunnya hewan liar. Hewan liar turun karena merasakan ketidaknyamanan dan perubahan yang timbul akan tanda terjadinya erupsi gunung api. Dan yang terakhir ditandai dengan tumbuhan yang lebih mudah layu. Tumbuhan di sekitar gunung lebih mudah layu karena suhu panas di alam yang meningkat. Magma yang bergerak ke atas mendekat lapisan tanah menjadi tanda bahwa lava mulai dekat dengan puncak gunung. Nah, ternyata erupsi gunung api ini memiliki tipe-tipe tertentu. Mari kita kenali tipe-tipe erupsi gunung api. Tipe-tipe erupsi gunung berapi. 1. Erupsi Hawaiian. Tipe Hawaii terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangatlah cair sehingga mudah mengalir ke segala arah. Lava yang sangat cair menghasilkan bentuk seperti perisai atau tameng. Contohnya Gunung Mauna Loa dan Mauna Kea. Yang kedua, erupsi Strombolian. Gunung api tipe Strombolian terjadi apabila material padat yang terhamburkan kurang lebih setara dengan material yang mengalir sebagai aliran lava. Gunung api Strombolian mempunyai kawah. Biasanya kawahnya berbentuk lingkaran. Yang ketiga, erupsi Vulkanian. Erupsi Vulkanian terjadi karena lubang kepundan tertutup oleh sumber lava atau magma yang membeku di pipa magma. Salah satu ciri erupsi Vulkanian yaitu adanya asap erupsi yang membumbung tinggi ke atas serta melebar menyerupai cendawan. Dan yang terakhir, erupsi Islandik. Islandik adalah jenis erupsi yang tidak terlalu besar karena tingkat emisi lava dan viskositasnya yang rendah. Jenis erupsi ini sangat umum ditemukan di pegunungan Islandia. Salah satu ciri khas utama dari erupsi Islandik adalah menghasilkan pancuran lava yang sangat tinggi ke udara. Setelah terjadinya erupsi gunung api tentunya memberikan dampak tertentu. Mari kita bahas tentang dampak negatif dan dampak positif erupsi gunung api. Dampak negatif terjadinya erupsi gunung api. 1. Hewan dan manusia meninggal. Tentunya dampak negatif dari gunung meletus ialah memakan banyak korban makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Beberapa warga ada yang tidak sempat melarikan diri akibat kecepatan awan panas yang datang tiba-tiba, sakit dari gas beracun, dan sebagainya. 2. Pencemaran udara. Ketika gunung meletus, dampak yang bisa dirasakan hingga ke kota atau negara lain ialah pencemaran udara. Gas yang ikut disemburkan dari dalam perut bumi mengandung zat berbahaya seperti sulfur dioksida, hidrogen sulfida, nitrogen dioksida, dan material debu lain yang biasanya mengandung racun. 3. Kebakaran hutan. Magma yang keluar dari gunung menjadi lava dengan suhu yang begitu panas hingga mudah membakar hutan yang dilewatinya. 4. Awan panas. Dampak negatif dari gunung meletus selanjutnya yakni keluarnya awan panas. Kecepatan awan panas yang berwarna seperti awan mendung gelap ini mampu menewaskan semua makhluk hidup yang dilaluinya. 5. Hujan batuan pijar. Gunung meletus juga melontarkan batu pijar yang mengarah kemana saja sejauh mungkin. Batu pijar panas yang bisa membakar bangunan, hutan, hingga bisa menewaskan manusia. Dampak positif gunung meletus. 1. Destinasi wisata yang baru. Dampak gunung meletus dari sisi positif yang pertama ialah menciptakan destinasi wisata baru. Adanya perubahan wilayah dan kondisi alam dari fenomena pasca vulkanik biasanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh warga lokal sebagai lapangan pekerjaan yang baru setelah merasa rugi sebagai korban bencana alam. 2. Pembangkit listrik tenaga vulkanik. Wilayah sekitar gunung berapi yang sering meletus sangat tepat dijadikan sebagai area pembangkit listrik tenaga vulkanik. Mengandalkan energi panas yang dihasilkan dari sekitar gunung berapi tentunya akan menghemat tenaga di wilayah tersebut. 3. Pasir dan batu jadi bahan bangunan. Dampak gunung meletus dari sisi positif berikutnya tentu diperoleh dari hasil semburan di dalam perut bumi. Ketika lava mengalir, tentu akan membawa material-material tertentu dengan kualitas baik seperti pasir dan batu. Masyarakat lokal dapat memanfaatkannya sebagai bahan bangunan yang kokoh dan tentunya lebih hemat. 4. Hutan dan ekosistem yang baru.
Lava yang mengalir dan semburan awan panas dengan abu vulkaniknya tentu memberi perubahan pada sistem ekosistem di sekitarnya, baik binatang dan tumbuhan. Tetapi, bagaimana cara kita menyelamatkan diri apabila terjadinya erupsi gunung api ini? Nah, ayo kita kenali apa saja cara untuk menyelamatkan diri dari erupsi gunung api. Cara menyelamatkan diri dari erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi bisa sangat berbahaya, tetapi dengan persiapan yang matang, kita bisa tetap aman dengan cara sebagai berikut. Pertama, perhatikan informasi. Perhatikan peringatan resmi, informasi terbaru, dan perintah evakuasi dari otoritas setempat. Kedua, segera menjauh. Menjauhlah dari area rawan, seperti lereng, lembah, dan area aliran lahar. Yang ketiga, perlindungan darurat. Pakailah pakaian dapat melindungi tubuh, seperti baju dan celana lengan panjang, gunakan topi, dan hindari pemakaian lensa kontak. Yang ketiga, hindari pemakaian lensa kontak. Yang keempat, jauhlah dari area rawan seperti lereng, lembah, dan area aliran lahar. Yang kelima, gunakan masker atau kain untuk menutupi hidung dan mulut. Yang keenam, ketika awan panas turun, usahakan menutup wajah dengan kedua tangan. Setelah terjadi letusan, yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu.